Hai, halo semuanya. Berjumpa lagi di Berbagi Cerita. Untuk memulai penggunaan Sway, kita bisa masuk di sway.office.com melalui browser, atau jika diminta masukkan alamat email yang ingin digunakan dengan Sway, cukup menggunakan akun Microsoft gratis seperti Hotmail atau Outlook.com, atau akun organisasi apapun yang diberikan oleh kantor atau sekolah. Jika belum memiliki akun, kunjungi www.microsoft.com akun untuk mendaftar secara gratis. Dan pada saat ini, karena kami sudah ada dari sekolah, di dalam Microsoft 365 itu ada beberapa ikon-ikonnya seperti Excel, Teams, OneNote, Forms, dan juga Sway yang akan kita bahas untuk penggunaan pembuatan portofolio. Kalau kita lihat di awal saat kita masuk dalam Microsoft Sway, banyak template-template yang disediakan. Seperti itu, kita tinggal memilih template mana yang bisa kita pakai sesuai dengan kondisi atau kegunaannya. Contoh, kita mau buat kisah liburan, laporan siswa, membuat portofolio, atau buat blog, atau mau buat pengumuman, atau buat portofolio kolase foto, atau membuat presentasi, atau kita mau memulai dari awal, seperti itu, dengan kreativitas kita sendiri, seperti itu. Dan pada saat ini untuk contohnya kita akan menggunakan portofolio koleksi foto, karena akan mempermudah, karena portofolio itu adalah menampilkan karya-karya dari setiap anak-anak atau step-step dari pembuatan pengerjaan tugas-tugas yang ada, atau ibaratnya mengabadikan setiap apa yang sudah kita lakukan.
Saat kita masuk di Microsoft Sway-nya, kita akan tampilan pertama yaitu ada judul portofolio, ada modern. Kita disuruh untuk start editing di Sway. Itu diminta untuk kita akan mengedit Sway kita. Oke, saat kita mulai mengedit, ada beberapa menu-menu. Itu kalau di sini ada gambar, biasanya kita akan taruh judul. Judulnya tergantung apa yang kita mau buat, kayak gitu. Portofolio, judulnya apa? Portofolio Noldi atau portofolio nama Bapak Ibu sendiri agar lebih jelas. Oh, ini portofolio siapa yang buat? Seperti itu. Kemudian di dalam sini ada namanya penggunaan gambar. Bisa menaruh gambar sesuai dengan kekreativitas kita masing-masing. Kita lihat, oh gimana gambarnya fokus nggak? Kita bisa lihat, oh ini fokus. Kita geser apakah dia fokus atau kita mau ambil saja semuanya. Itu kita bisa lihat panduannya di sebelah sini. Seperti itu kita bisa lihat. Kemudian setelah sudah ada judulnya, kita akan lihat nih cara membuatnya. Yang pertama ada heading. Heading biasanya kan Bapak Ibu kalau kita membuat kayak daftar pustaka juga kan ada heading 1, heading 2. Kalau heading 1 biasa kita gunakan untuk mungkin menuliskan subtopiknya. Topiknya apa, terus kita tambah dari gambarnya apa ya, kayak gitu. Gambar apa yang kita akan masukkan. Kalau Bapak Ibu mau memasukkan gambar dari yang Bapak Ibu sudah pernah download, Bapak Ibu tinggal klik dan masukkan. Seperti contohnya kita akan masukkan gambar dari teknologi. Dia akan muncul nanti Bapak Ibu di dalam gambar ini. Sebagai kita tahu, oh subtopiknya dia nanti membahas tentang teknologi. Seperti itu. Dan kemudian kita akan masuk subtopiknya, kita butuh teks nih. Teks atau sebagai penjelasan dari topik dari yang kita mau buat. Kalau contoh teknologi, topik dari teknologi ini apa, udah jelasin. Bisa menggunakan dari poin-poin atau number atau nomor-nomor, atau bisa menaruhkan link. Dan kemudian apabila kok salah ini tulisannya, tinggal diklik dihapus, seperti itu. Kemudian ada masuknya gambar. Kalau gambar ini Bapak Ibu untuk memasukkan biar lebih menarik apa yang kita akan buat, seperti itu. Contoh kita lihat di sini ada gambar-gambar yang dimasukkan kayak kolase-kolase dari gambar tempat tidur, contoh keterangannya, captionnya apa, terus dapur captionnya apa, tangga ini captionnya apa, untuk membantu orang lihat. Kalau di dalam tugas-tugas mungkin tugas A, tugas B, tugas C, itu. Dan saat kita membuat kayak teks, terus sudah ada keterangannya, kita juga bisa membuat kumpulan-kumpulan dari karya-karya itu atau gambar-gambarnya. Seperti kita tinggal tambah. Dan apabila aku mau cari di internet nih, tinggal cari aja. Contoh kayak kemajuan teknologi, tinggal di search. Kita lihat, ada banyak nih gambar-gambarnya. Dia bilang, kemajuan teknologinya kurang bagus nih. Gambar siswa belajar. Tinggal kita tentukan dan tergantung apa yang kita mau cari ya Bapak Ibu. Jadi gambar-gambarnya. Jadi ini nih, tinggal dimasukkan. Gambarnya udah satu nih, kumpulnya kasih caption apa keterangannya. Ini ada lagi. Tambah. Tuliskan captionnya atau penjelasan tugas-tugas apa yang udah dikumpul. Terus ada mungkin ada kayak karya-karya yang lainnya, anak-anak lagi di kelas kayak gitu, untuk Bapak Ibu untuk mengabadikan. Terus itu hal ditambahkan lagi, seperti itu. Sama seperti itu, keterangannya mau apa ditambahkan, seperti itu. Itu penggunaan untuk pembuatan Microsoft Sway-nya dalam teknis. Dan kalau Bapak Ibu mau memasukkan video juga bisa cari link YouTube
link YouTube-nya. Kemudian setelah sudah terisi semuanya, kita sudah buat cara penggunaannya, cari file, tambah foto-fotonya. Sudah ada, ini sudah ada, tinggal dicari lagi. Ini kan baru satu, kita lihat lagi ya. Belajar, kita mau lihat nih, kita cari mana ya anak-anak, gambar anak-anak belajar. Oh ini, tinggal terus ada lagi anak-anak belajar, tambah. Jadi itu kalau saya foto yang akan sangat membantu untuk mengabadikan setiap karya-karya yang anak-anak sudah buat sebagai bentuk portofolio. Dan kita bisa tambah keterangan, captionnya apa di setiap gambar itu, atau step-step pembuatan project bisa dituliskan, bisa ditambahkan sesuai deskripsinya atau paragrafnya. Kayak gitu. Kita mungkin kayak heading pertama, subtopiknya satu apa, topik 2-nya nanti apa. Seperti itu. Dan setelah sudah jadi, kita masuk ke bagian desain. Udah kontennya udah terisi, kita masuk ke desain. Gitu, di desain kita klik bagian styles. Gitu. Dalam styles ini kita bisa lihat kayak kita mau saat orang membuka portofolio kita secara vertikal, horizontal, atau bentuknya PPT atau slide. Seperti itu ya. Kalau kita kayak bentuknya vertikal, itu bisa kita naik turunkan seperti itu. Kumpul-kumpul fotonya tadi Bapak Ibu jadinya seperti ini. Jadi portofolio yang kita lihat itu menarik. Orang bisa lihat, oh ini ya yang mereka kerjakan ya, ini ya yang udah experience-nya yang sudah mereka lakukan di kelas, seperti proyeknya, keterangannya, seperti itu. Kalau kita bentuknya horizontal, orang akan bisa lihat nanti secara horizontal atau kayak dari kiri ke kanan, atau kita bentuknya PPT yang memang harus diklik-klik seperti itu, klik-klik biar terganti. Dan setelah kita udah jadi, kita mau aturnya bentuknya vertikal, orang kalau bahasa bisa naik turun. Kita bisa lihat desainnya, ada juga beberapa template yang udah dikasih di dalam Sway ini. Contoh kita mau buat, yang ini nih desainnya, ini tinggal Bapak Ibu dan selera kita semua mau yang mana ya untuk mengedit atau membuat desainnya itu atau bentuknya seperti ini. Tinggal kita sesuaikan saja dengan keinginan kita. Tunggu, atau kita mau menggunakan teknik yang ini mungkin yang lebih lucu kalau ada yang suka, atau yang lebih abstrak kayak gitu untuk lebih kreatifnya. Ada beberapa juga pilihannya, tinggal dipilih sih Bapak Ibu. Tergantung sesuai dengan seleranya. Tuh kayak ini kan jadi kayak portofolionya lebih elegan, mudah, kumpulan foto-fotonya, gambar-gambarnya juga bagus seperti itu. Dan ini kalau kita membuat CV, mungkin apa yang proyek-proyek yang sudah pernah kerja bagi guru-guru juga bisa di-share untuk dimasukkan ke CV mereka. Kita mau share-nya ke orang yang punya semua link, atau yang cuma punya di organisasi tertentu, atau di grup atau orang-orang tertentu saja, tinggal copy terus share seperti itu. Sangat menarik, sangat membantu orang yang melihat lebih menarik membaca portofolio kita, dan juga portofolio ini akan membantu anak-anak menyimpan atau membantu setiap guru untuk menyimpan karya-karyanya atau video-video yang sudah ada dibuat bisa dimasukkan di portofolio sehingga lebih terasingkan dan bisa dilihat lagi saat kita ingin mencari kayak contohnya seperti lembar kerja, ataupun kita bisa mengumpulkan setiap bahan-bahan ajar yang sudah kita buat. Seperti itu. Kita akan lihat ya salah satu contoh yang sudah dibuat oleh anak-anak. Oke, salah satunya contoh ini dibuat oleh Ecclesia kelas 11 IS. Di sini dia membuat gambar di awalnya kupu-kupu, terus di keterangannya dia memperkenalkan dirinya seperti itu, terus dia mengungkapkan atau mengatakan tanggal lahirnya dan juga lain
lain yang kita mau tuliskan. Terus dia memperkenalkan diri, diawali dengan menampilkan foto untuk memperkenalkan dirinya, terus harapannya, kata-kata terima kasih kepada siapa, seperti itu. Dan di sini sudah mulai untuk masuk gambar-gambar. Oh, dia membuat sebuah jembatan Minecraft, kemudian dia memperlihatkan, oh ini materi-materi, ini pelajaran-pelajaran yang sudah saya pelajari nih, history, PKN, geografi. Sehingga saat orang melihat juga, oh anak-anak ini sudah mengerjakan ini loh, kayak gitu, ada stepnya, dia bagi step 1, step 2 juga dia lihat, oh habis buat teks, dia buat video, atau dia melihatkan lagi ya. Dan yang gambar-gambar itu akan membantu saat orang mau lihat apa sih karya-karya yang sudah dia buat selama dia sekolah. Seperti itu, jadi kita bisa klik-klik, bisa next, jadi terarsipkan dengan cantik dan juga bagus apa yang sudah dibuat buat anak-anak. Seperti itu. Dan setelah dia lihat, dia menyampaikan, oh ini bagian sematiknya, bisa juga masukkan video, terus dia menjelaskan proyeknya, kemudian dia melanjutkan lagi ke kuartal 3-nya, dia belajar apa aja sih di situ, sama ada step-stepnya, dan juga tugas-tugas kuartal 2-nya apa. Itu bisa diklik, biar orang lebih menarik nih melihat portofolionya. Oh ini ya bagus, isinya juga berbobot, kita tinggal besarkan kalau mau dilihatnya secara besar yang apa yang mereka sudah perbuat atau kerjakan selama proses. Seperti itu. Portofolio ini juga sangat membantu untuk wujud pertanggungjawaban anak-anak kepada orang tua, menyampaikan hasil belajar mereka, dan juga sebagai bekal saat mereka naik kelas 11 juga atau kelas 12 saat mereka lulus. Ini sebagai portofolio yang bisa mereka gunakan untuk mendaftar mungkin universitas atau karya-karya lain yang bisa mereka buat, atau karya-karya seni yang bisa mendukung mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang mereka inginkan. Seperti itu. Jadi terlihat bahwa semua karya-karya yang sudah dibuat anak terlihat seperti itu. Dan akhirnya di bagian kelamin dia menggunakan refleksi harapannya, terus pertumbuhannya, dan tidak lupa juga mengucapkan terima kasih. Itu. Kiranya dari pembelajaran pembuatan portofolio menggunakan Microsoft Sway ini cukup dan bisa membantu, seperti itu, membantu kita untuk mengaplikasikan atau mendokumentasikan setiap karya-karya yang sudah kita buat, seperti itu. Ini bisa juga dari mungkin kita yang mau mencari kerja, anak-anak yang mau sekolah, atau guru-guru yang membangunkan personalitasnya, seperti itu, sehingga terlihat bahwa setiap pertumbuhan dari setiap anak atau setiap orang-orang yang membuatnya. Ya itu saja, sekian dan terima kasih. Bagaimana? Mudah kan? Jangan lupa dicoba, ditunggu karya-karyanya.